Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kompetensi dasar kali ini yaitu 1.2 menghayati nilai tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah sesuai perintah syariat. Kemudian 2.2 berperilaku tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah sesuai perintah syariat. Lalu 3.2 memahami pengertian, contoh, dan dampak positif sifat tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah sesuai perintah syariat. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan pengertian sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan dalil tentang sabar, syukur, dan qanaah. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji sabar, syukur, dan qanaah. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan dampak positif memiliki akhlak terpuji sabar, syukur, dan qanaah. Poin yang pertama yaitu sabar. Setiap orang pasti akan mendapat ujian atau cobaan dalam hidupnya. Untuk itu diperlukan sikap sabar untuk menghadapi semua cobaan itu. Sabar secara bahasa berasal dari kata sabaro yang berarti menahan, mencegah atau tabah. Sedangkan secara istilah sabar berarti menahan diri dari sifat kegaduhan dan rasa emosi. Atau sabar itu menahan diri dari menanggung penderitaan, baik pada saat menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan maupun kehilangan sesuatu yang disenangi. Orang yang sabar akan memiliki hati yang teguh dan tidak mengeluh dalam menghadapi cobaan dan bencana. Sabar ini merupakan salah satu akhlak terpuji. Meskipun sederhana dan tampak mudah, tetapi sebenarnya sulit untuk diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya, kita sering mendapati orang-orang yang kehilangan kesabaran ketika menghadapi permasalahan. Betul nggak sih? Nah, dalam kondisi sulit, kita memang membutuhkan kesabaran. Sebab, cobaan dan ujian akan terasa semakin berat apabila sikap sabar sudah lepas dari diri kita. Bahkan terkadang cobaan dan ujian itu selalu menghantui kita. Nah, menurut Imam Ghazali, sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu as-sabru 'alat ta'ah atau sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan yaitu melaksanakan tugas dengan ikhlas dan tidak mengeluh atau menggerutu saat menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dan yang kedua, as-sabru 'alal bala atau sabar saat menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah yaitu tabah saat menerima musibah dalam hidup dan tidak menyesali nasib dirinya sendiri, serta dapat mengambil hikmah dari setiap musibah yang terjadi. Yang ketiga yaitu as-sabru 'anil maksiyah atau sabar dari maksiat. Artinya, rela meninggalkan kesenangan dalam perbuatan maksiat, tidak iri apabila melihat orang lain bersenang-senang dalam kemaksiatan, dan berusaha menjauhi perbuatan maksiat. Selanjutnya yaitu perintah bersabar. Nah, perintah bersabar atau dalil nakli perintah bersabar ini bisa kalian temukan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 17. Kemudian surat Ali Imran ayat 200 dan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Kemudian contoh perilaku sabar. Seseorang yang sabar memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan.
Yang kedua, tidak marah dan tidak membalas bila dizolimi orang lain. Yang ketiga, tidak mau menyakiti orang lain. Yang keempat, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Dan yang kelima, selalu menghormati orang lain baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Perilaku sabar memiliki banyak dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut dampak positif sabar. Yang pertama, dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, mendapat ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, akan berhasil dan sukses dalam kehidupannya. Dampak positif yang lain yaitu berpikir matang, karena segala persoalan tidak dihadapi dengan marah-marah, sehingga perilakunya tenang dan emosinya stabil. Nah, poin yang kedua yaitu syukur. Syukur berasal dari bahasa Arab syakara yashkuru syukron, yang berarti berterima kasih. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Atau syukur dapat diartikan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan. Nah, bersyukur tidak sekedar ucapan, tetapi juga harus dibuktikan dengan sikap dan tindakan untuk memanfaatkan secara optimal seluruh nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Selanjutnya, dalil nakli perintah bersyukur. Dalil nakli ini dapat kalian temukan dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 17, kemudian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, dan Al-Quran surat An-Nahl ayat 114. Contoh perilaku syukur. Seseorang yang berperilaku syukur memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Namun yang sering sekali terjadi, kita sebagai manusia lupa atau lalai dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan ketika nikmat itu dicabut atau diambil, maka barulah kita merasakan dan menyadarinya. Contohnya adalah nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Janji Allah pasti dipenuhi sehingga memberi semangat bagi siapa saja untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun dampak positif dari rasa syukur itu adalah yang pertama, memperoleh kepuasan batin. Yang kedua, terhindar dari sifat tamak, karena orang yang pandai senantiasa menyadari bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buktinya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Selain itu, dampak positif syukur yaitu terhindar dari sifat kufur nikmat. Karena dengan bersyukur berarti ia telah merendah di hadapan Allah dan tidak sombong. Poin yang ketiga yaitu qanaah. Kata qanaah berasal dari bahasa Arab qanaah yaqna'u, qana'an, qana'atan,
yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya atau rela. Secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Selain itu, qanaah bisa diartikan sebagai suatu sikap menerima kenyataan hidup yang dialami dengan ikhlas. Orang yang bersikap qanaah menerima dengan rela apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tidak sedikit orang yang memiliki materi melimpah tetapi tetap merasa miskin karena tamak, serakah, dan rakus. Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar memiliki sifat qanaah. Karena orang yang mempunyai sifat qanaah akan merasa tenang, tidak terlalu bernafsu, dan merasa berkecukupan terhadap keadaan yang ada padanya. Orang-orang tersebut percaya bahwa sebenarnya keberhasilan seseorang tidak diukur dari banyak dan sedikitnya hasil yang diperoleh, tetapi berdasarkan pada kelapangan hati dalam menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk bersifat qanaah bisa kalian temukan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32. Kemudian contoh sikap qanaah. Seseorang yang berperilaku qanaah memiliki ciri-ciri yang pertama, merasa senang dengan apa yang dimiliki. Yang kedua, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi hidupnya. Yang ketiga, tidak marah bila melihat orang lain sukses. Yang keempat, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Dan yang kelima, ikut senang bila melihat orang lain sukses. Dampak positif qanaah. Sifat qanaah yang sebenar-benarnya mampu menjauhkan dari rasa rendah diri, tidak mudah kecewa, dan hatinya selalu tenang. Maka orang yang mempunyai sifat qanaah akan memperoleh manfaat positif. Antara lain, yang pertama, terhindar dari sifat tamak. Kedua, dapat merasakan ketentraman hidup karena merasa cukup. Ketiga, jiwa dan pikiran lebih tenang. Dan yang keempat, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Selain itu, dampak positif qanaah yaitu dapat meningkatkan sifat sabar atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mempertebal sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketiga poin yang sudah Ustazah paparkan tentang sabar, syukur, dan qanaah, Ustazah harap anak-anak dapat membiasakan diri untuk bersikap sabar, syukur, dan qanaah. Karena ketiganya itu merupakan akhlak terpuji. Seperti sabar, yang dapat menjadikan hati tentram. Sebagai pelajar, anak-anak harus pandai-pandai menjaga diri dari pergaulan dan perbuatan yang jauh dari kebaikan dan kebenaran, serta dapat berperilaku sabar ketika menghadapi suatu problem. Selain itu, Ustazah harap anak-anak juga dapat membiasakan diri untuk selalu bersyukur, baik dengan lisan, hati, maupun dengan perbuatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, selain sabar dan syukur, sikap qanaah juga perlu untuk ditanamkan pada diri sendiri. Karena dengan membiasakan menumbuhkan sifat qanaah, kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dengan mudah dipahami. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.